Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lewat lagi di beranda saya ini, keren sekali berita ini. Jadi ke depan kita akan sering melihat bule-bule di negara kita. Beritanya ini menakjubkan sekali. Dari mana? Pekerja asing, tenaga asing di KN, Luhut bilang Indonesia nggak bisa sehingga harus mendatangkan pekerja asing yang akan mengawasi dan bekerja di ibu kota negara baru itu. Keren 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 nih. هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ulik wal khatimi lima sabaq. Nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqq qadrihi wa miqdarihi al-azim. Ibu kota negara Indonesia yang sedang dibangun nih. Nah, saya pribadi sih itu akan menjadi simbol mungkin suatu saat Indonesia Jaya telah memiliki ibu kota negara yang baru, yang megah gitu. Cuma ada berita yang membuat saya menggelitik campur-campur gimana gitu ya. Jadi barusan lewat di beranda saya beritanya bahwasanya pekerja yang ada di sana itu akan didatangkan dari tenaga asing. Ini beritanya, sahabat-sahabat. Ini beritanya. Nah, ini dia beritanya. Pekerjakan tenaga asing di IKN, Luhut yang bilang nih, bangsa kita nggak bisa. Nggak bisa bangsa kita ternyata. Kok bangsanya yang disebut ya? Harusnya bangsa kita belum mumpuni atau apa kok langsung bilang nggak bisa ya. Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengungkapkan alasan dibalik keputusan untuk mempekerjakan tenaga kerja asing di proyek pembangunan ibu kota negara. Dia menilai sumber daya manusia Indonesia belum memiliki kualitas sebaik pekerja asing. Tapi menurut saya kalau kita benar-benar filter, saya yakin masih banyak orang-orang di Indonesia, tenaga-tenaga Indonesia yang masih mumpuni, yang cerdas. Contoh kecil, kita punya orang yang amat sangat hebat di bidang teknologi, contohnya ada B.J. Habibie yang sampai hasil karyanya dijadikan hak paten dan dijadikan rumus untuk mengukur keretakan pesawat itu di mana, di Belanda sana. Itu kan hebat itu. Uh, ini katanya Bang Luhut, bangsa kita nggak bisa. Ya emang nggak bisa. Kualitasnya masih kadang miring-miring. Duh. Kalau Anda lihat bangunan kita masih banyak kualitasnya kurang bagus. Tidak rapi. Kuat tapi masih belok-belok, ucap Luhut saat peluncuran Battery Asset Management Service Indonesia Battery Corporation di kantor Kemenko Marves Jakarta Senin 12/6/2023 malam. Mengenai kritikan terhadap kebijakan memperkerjakan tenaga asing, Luhut menyebutkan harus dilihat dari sisi positifnya. Ya, betul. Harus dilihat dari sisi positifnya. Kalau toh memang mau mendatangkan tenaga asing dari luar itu, bagaimana dia tidak hanya bekerja, tapi apa kompetensinya yang dimiliki oleh tenaga asing kemudian bisa diserap oleh kita sehingga ke depan tidak ada tenaga asing lagi. Menurut saya sih demikian. Mengenai kritikan terhadap kebijakan mempekerjakan tenaga asing, Luhut menyebutkan harus dilihat dari sisi positifnya karena ini untuk kepentingan nasional. It's okay. Sepanjang untuk kepentingan nasional, nih kata Bang Luhut nih, kita tidak perlu ragu-ragu. Kita kadang-kadang masih, kita kadang-kadang ini munafikku. Kita enggak juga sih. Siapa aja kita itu? Saya bilang pengawasan pembangunan ibu kota baru kita hire orang-orang bule. Marah ungkap dia.
Luhut menegaskan, pada akhirnya sumber daya manusia Indonesia nantinya akan menggantikan tenaga asing tersebut setelah memang menguasai keahlian yang dibutuhkan. Nah ini maksud saya ini. Ini maksud saya ini. Jadi harusnya memang demikian. Artinya kalau toh memang tenaga ahli itu didatangkan dari luar, outputnya nanti, ya kan, tenaga sumber daya di Indonesia ini bisa menggantikan mereka dengan skill mereka, bahkan bisa melebihi dari mereka. Nah, itu maksud saya. Nah, ini katanya. Berapa lama? Mungkin 6 bulan. Oh, 6 bulan ternyata sahabat-sahabat. Jadi nanti akan banyak bule-bule berdatangan 6 bulan ke depan. Mungkin setahun. Masih mungkin setahun ini. Kita pakai saja dulu. Dia tenaga kerja asing. Nanti sambil jalan kita masukin orang-orang tenaga kerja Indonesia yang bisa lagi, kata Luhut. Nah, itu ya. Sebelumnya Luhut melaporkan kepada DPR terkait progres pembangunan IKN. Dia mengungkap untuk pengawasan mega proyek ini dirinya telah memutuskan untuk mempekerjakan tenaga asing. Dalam hal ini telah diketahui oleh Presiden Joko Widodo. Ya. Keputusan ini diambil lantaran ingin kualitas pembangunan IKN tersebut menjadi bagus sampai 17 Agustus 2024. Oke. Oke, ya itu ya beritanya sahabat-sahabat ya. Wah ini nih yang paling penting. Kita berharap, katanya si Luhut nih, kita berharap 17, bukan berharap harus 17 Agustus tahun depan. Dengan kita bisa acara Agustusan di sana, tapi kualitas pekerjaan ini menjadi kunci. Oleh karena itu, saya laporkan kepada Pak Presiden, pengawas itu kita terpaksa dengan segala hormat kita pakai bule-bule untuk menjadi kualitas. Jangan nanti istana presiden itu jadi, tapi kualitasnya tidak bagus, ujar Luhut dalam rapat kerja dengan Banggar DPR. It's okay. Oke, menurut saya sih brilian kalau dilihat dari visi dan misinya. Tapi kalau saya berharap itu jangka pendek saja kan begitu kan. Artinya ke depan sumber daya kita di Indonesia itu bisa dioptimalkan. Kalau menurut saya sih demikian sih sahabat-sahabat ya. Oke, nah ini katanya Bang Luhut nih, coba saya putar ya. Ada iklannya, lengkap dengan iklannya. Oleh karena itu saya lapor Pak Presiden, pengawas itu kita terpaksa dengan segala hormat kita pakai bule-bule untuk menjadi kualitas. Jadi jangan nanti istana presiden itu jadi tapi kualitasnya tidak bagus. Itu intinya katanya Bang Luhut, ya kan, Binsar Panjaitan. Ya, ayo kita senantiasa mendoakan para pemimpin-pemimpin kita untuk melakukan apapun, membuat regulasi, ya kan, kebijakan, semuanya semata-mata untuk kepentingan rakyat di Indonesia saat ini dan masa yang akan datang. Dan kita doakan penegak-penegak hukum kita untuk senantiasa on the track dan berjalan di atas aturan-aturan hukum. Demikian sahabat-sahabat, seperti apa jadinya IKN ya? Penasaran saya. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ulik wal khatim lima sabaq nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqq qadrihi wa miqdaril azim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله